Sesaat lagi kita akan dengarkan Dialog Ramadan bersama PCNU Kabupaten Rembang. Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. Pinter pitikku. Untuk sengake ya teh, ora usah ikut social distancing. Biar manusia saja yang ikut social distancing ya. Pak, kok belum siap-siap toh? Katanya mau nemenin ke rumah sakit. Loh, saikin bu nih. Bapak belum ada duit bu. Ini aja ayam-ayamnya baru bertelur bu. Opo toh Bapak iki? Kita kan bisa pakai BPJS Kesehatan Pak. Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang juga melayani BPJS Kesehatan kok Pak. Rumah Sakit Bina Bakti Husada berlokasi di Jalan Pemuda KM 4 Rembang. Terakreditasi Paripurna Bintang 5. Kami melayani peserta BPJS, umum, asuransi, dan perusahaan. Tersedia poliklinik spesialis anak, kebidanan dan kandungan, penyakit dalam, bedah umum, bedah tulang, dan klinik konservasi gigi. Kelas rawat inap bervariatif, fasilitas ruang isolasi, NICU dan perina, CT scan 160 slice, USG 4 dimensi, rehab medik, MCU dan laboratorium, lengkap, bersih dan nyaman. IGD dan ambulan kami siaga 24 jam. Info lengkap 029569807777. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 Radio Nur FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar setia Nur FM dimanapun berada, perempuan adalah makhluk penting. Dalam kesehariannya perannya memang penting. Perempuan dibutuhkan dalam hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari lingkup keluarga hingga aspek berbangsa dan bernegara. Allah dan Rasul-Nya Muhammad SAW begitu memuliakan perempuan. Allah menurunkan surat An-Nisa dalam Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW pernah mewasiatkan untuk berbuat baik kepada para perempuan. Bahkan sebaik-baik kita menurut Rasulullah adalah yang paling baik terhadap istrinya. Namun ada yang mengalamatkan stigma negatif terhadap ajaran Islam, di antaranya bahwa Islam tidak menghargai kedudukan perempuan, memasung kebebasannya, tidak adil, dan menjadikannya sebagai manusia kelas 2 yang terkungkung dalam penguasaan kaum laki-laki serta hidup dalam kehinaan. Perempuan muslim pun dicitrakan sebagai wanita terbelakang dan tersisihkan dari dinamika kehidupan tanpa peran nyata di masyarakat. Islam bahkan dianggap sebagai hambatan dari perjuangan kesetaraan gender. Tapi anehnya, sebagian kaum muslimin yang telah kehilangan jati dirinya malah terpengaruh dengan pandangan-pandangan ini. Alih-alih membantah, mereka malah menjadi bagian dari penyebar pemikiran mereka. Di bawah kampanye emansipasi wanita dan kesetaraan gender, mereka ingin agar kaum muslimah melepaskan nilai-nilai harga diri mereka yang selama ini dijaga oleh Islam. Bagaimana Islam memandang perempuan, atau bagaimana seorang perempuan seharusnya diperlakukan dalam Islam? Apakah benar syariat Islam menindas dan memarginalkan peran perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang? Sudah hadir di studio Nur FM sahabat Haizatul Hasanah, sarjana hukum dari bidang ekonomi dan sosial, pimpinan cabang Fatayat NU Kabupaten Rembang. Kita akan berdialog dalam tema peran perempuan dalam perspektif Islam. Saya Pujianto izinkan memandu dialog sore ini. Assalamualaikum Mbak Iza ya. Waalaikumsalam sahabat Pujianto. Iya, sehat Mbak Iza? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senjatanya cuma sehat ini. Nggih. Puasanya juga biar tampak lebih berkeringat. Yang penting jaga imun. Siap. Mbak Iza, ada banyak dinamika tentang perempuan, padahal
di agama kita begitu memuliakan perempuan. Mungkin di bagian awal ini bagaimana sebenarnya sih Islam memandang perempuan? Mungkin Mirza bisa cerita gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat sore para sahabat Nur FM 88,5 MHz ya. Dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin, amin. Di tengah wabah pandemi seperti ini, kita harus tetap dituntut menjalankan tugas dan aktivitas masing-masing, walaupun dengan segala keterbatasan ya, karena semua kita harus social distancing, jaga jarak, harus selalu menjaga kesehatan kita dengan tetap menjaga imun kita, menjaga imun dan menjaga iman, pesannya seperti itu. Kalau kita berbicara tentang perempuan itu tidak akan ada habisnya ya. Perempuan itu makhluk hidup paling seksi katanya. Makhluk hidup yang sangat unik dan makhluk hidup yang bisa membuat laki-laki dimanapun berada mabuk kepayang, katanya seperti itu, kelopak-kelopak. Dan salah satu social oriented, tujuan hidup manusia di dunia ini juga ada wanita kan, seperti itu. Jadi ada tata, harta, dan wanita. Nah, sekarang bagaimana memandang wanita dalam agama Islam itu seperti apa pandangannya ya? Memang seperti yang tadi sahabat Pujianto diutarakan, bahwa memang selama ini ada stigma yang agak tanda kutip ya terhadap wanita. Sepertinya wanita dalam Islam itu terkungkung atau dibatasi atau terbelakang seperti itu, dan menjadi hambatan bagi kemunduran bagi dunia Islam itu sendiri kan, seperti itu. Sebenarnya kan kalau kita menilik sejarah Islam, wanita sebelum Islam itu seperti apa, gitu. Menilik sejarah seperti itu, maka kita lihat wanita sebelum adanya agama Islam itu malah lebih parah, keadaannya lebih parah. Contoh saja ketika zaman Romawi itu anak yang masih kecil, perempuan masih kecil itu semua di bawah diktatoran ayahnya, harus menurut apa kata ayahnya. Ketika dia sudah bersuami, itu semua harta miliknya itu dikuasai oleh suaminya. Terus ketika dia sudah bersuami itu, dia tidak mempunyai kewenangan apapun. Semua seperti haknya dirampas oleh suaminya. Itu ketika zaman Romawi. Ketika zaman di abad yang ke-10, sekitar abad ke-10 ya, di dunia barat itu, misalnya di Inggris itu, malah dunia wanita tuh seperti sebagai bahan trafficking kalau zaman sekarang ya. Tapi dulu trafficking kan sekarang yang agak dulu itu mereka mempunyai wewenang khusus, katanya seperti itu, karena diberi hak oleh pemimpin gereja zaman dulu untuk memperjualbelikan istrinya. Itu kan malah lebih zolim, lebih apalah istilahnya seperti itu. Walaupun dalam kungkungan seperti itu, wanita pada saat itu pun tidak punya keberdayaan untuk menyuarakan apa yang menjadi istilahnya keluhannya seperti itu. Itu sebelum adanya Islam. Dan ketika zaman sebelum Nabi juga seperti itu kan, zaman jahiliyah. Ketika ada seorang yang mempunyai anak perempuan, mereka begitu malunya akhirnya dikubur hidup-hidup kan, seperti itu. Khawatir nanti katanya nanti kalau sudah besar akan menjadi mempunyai sosial yang rendah, karena nanti menikah dengan orang yang sosial rendah atau menikah dengan budak dan sebagainya. Ada kekhawatiran negatif terhadap anak perempuan, dan mereka mungkin gengsi gitu ya, malu sekali mempunyai anak perempuan. Waktu itu aib sekali mempunyai anak perempuan. Terus ketika Islam datang, itu kan semuanya beralih. Jadi mungkin salah satu memang tujuan Islam ya, rahmatan lil alamin, semuanya memperbaiki sistem-sistem peradaban sedikit demi sedikit. Dalam Islam itu perempuan sangat dimuliakan. Pertama, ketika dia menjadi anak,
ketika dia menjadi anak itu dia menjadi surga bagi bapaknya. Rasulullah pun dalam hadisnya menegaskan bahwa ketika seorang ayah mendidik anaknya perempuannya dengan baik, itu bisa mengantarkan sang ayah menuju surga. Begitu mulianya perempuan. Ketika dia menjadi seorang ibu, surga di bawah telapak kakinya. Dan dia begitu juga dimuliakan di Al-Quran. Mengandung 2 tahun, mengandung 9 bulan, menyusui selama 2 tahun. Itu kan wahnan ala wahnin, itu sudah jelas ya. Wahnan ala wahnin, sebegitu lelahnya mengandung seperti itu. Dan itu sangat dihormati di dalam Al-Quran, sampai disebutkan secara terperinci dalam Al-Quran seperti itu. Dan ketika sang perempuan ini menjadi seorang istri seperti tadi, jadi sampai Kanjeng Nabi dawuh sebaik-baik seorang laki-laki itu yang paling lemah lembut terhadap istrinya. Begitu beliau memuliakan seorang perempuan. Dan di Quran pun juga ada wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulilah dengan baik, ya, seperti itu. Jadi seorang perempuan di dalam Al-Quran itu sangat dimuliakan, sangat dijunjung tinggi. Nanti mungkin kita akan berbicara lebih luas bagaimana kiprahnya perempuan dan sebagainya. Baik, Mbak Iza, terkait dengan tadi rentetan dari sebelum Islam, kemudian ketika Islam ada lahir di bawah ajarannya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian kita melihat zaman ini, gitu ya, zaman ini di mana zaman yang ada beberapa ruang, dan ruang ini ternyata pernah diisi di masa lampau. Tadi disebutkan zaman Romawi perempuan itu begini, kemudian di zaman jahiliyah perempuan ibarat aib itu, bahkan ketika seorang anak lahir perempuan maka buru-buru ini ayahnya menguburkannya hidup-hidup. Hari ini ada beberapa kenyataan gitu yang mungkin Mbak Iza, saya juga bisa lihat, para pendengar Nur FM juga bisa lihat. Ada beberapa kejadian yang boleh dikatakan identik dengan masa-masa lampau. Ini bagaimana cara Islam kemudian agar kejadian-kejadian semacam ini kembali mampu tereduksi dengan ajaran Islam itu? Mungkin Mbak Iza ada pandangan apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Kebetulan kami itu di Fatayat NU, Fatayat NU organisasi yang bergerak di bidang salah satu tujuannya itu agar mengentaskan permasalahan perempuan, terutama masalah gender. Gender bukan berarti perempuan harus seperti laki-laki, tidak. Semua ada keterbatasannya. Artinya perempuan tetap diberi hak yang sama seperti laki-laki tanpa meninggalkan kodrat sebagai seorang perempuan. Seperti itu. Jadi kami dari Fatayat NU juga ada semacam kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan yang sekiranya membantu perempuan-perempuan yang zaman sekarang yang masih tertindas seperti itu. Masih kita temui, banyak temui di daerah terpencil, banyak perempuan yang tertindas, misalnya KDRT itu yang paling terkecil, KDRT. Mereka tidak bisa menyuarakan jeritan hatinya kepada siapa, kan seperti itu. Nah, kami sebagai di Fatayat NU menampung aspirasi itu dan berusaha untuk mengadvokasi, membantu mereka agar bisa terpecahkan permasalahan seperti itu. Itu yang di tingkat daerah yang terkecil seperti itu. Kalau di tingkat di madrasah-madrasah atau pesantren-pesantren, kita ada namanya program pengembangan pesantren itu. Pengembangan pesantren itu kita ada program namanya kesehatan reproduksi. Kita yang di Fatayat Pusat itu bekerja sama dengan organisasi namanya Rohima dan Fahmina. Itu organisasi semacam LSM gitu, yang bergerak untuk mengentaskan permasalahan perempuan lah, seperti itu. Kita mengedukasi para santriwati atau para pelajar supaya tahu reproduksi itu seperti apa, kesehatan reproduksi itu seperti apa. Jadi tidak melulu kita belajar kitab kuning, misalnya Risalatul Mahid tentang haid dan sebagainya itu, tapi kita juga punya rujukan pengetahuan tentang kesehatan. Ada ruang soal itu. Kita bisa menggabungkan dua kurikulum itu, masuk ke pesantren, masuk ke madrasah-madrasah, agar ketika misalkan nyun sewu ketika mau melakukan hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki, tidak ada rasa
saling mendominasi dan ada semacam rujukan dari segi kesehatan baiknya seperti ini, dari segi syariah seperti ini, itu bisa digabungkan. Jadi pengetahuan santriwati itu bisa lengkap seperti itu. Penting juga kalau tidak tahu-tahunya kemudian sepotong gitu ya Mbak Iza. Baik. Mbak Iza, nanti kita akan ngobrol lebih detail tentang bagaimana perempuan berperan mulai dari keluarga yang paling kecil sampai kemudian aspek berbangsa dan bernegara. Ya, kita harus rehat dulu ya Mbak Iza ya. Monggo. 88,5 Nur FM, Kerabat Nur FM. Kita masih di Dialog Ramadan dengan tema peran perempuan dalam perspektif Islam. Masih bersama Mbak Iza dari PC Fatayat NU Rembang. Mbak Iza, tadi kita sempat diskusi tentang bagaimana Islam memperlakukan secara istimewa terhadap perempuan. Tapi ada beberapa kiprah seperti di prolog kita tadi awal, bahwa perempuan ini pegang peranan yang penting dari berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkup keluarga, kemudian sampai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mbak Iza kebetulan perempuan, kebetulan juga bekerja, kebetulan bekerja juga, seorang istri, seorang ibu, lengkap lah sudah ya perannya sebagai perempuan. Alhamdulillah. Mbak Iza mungkin bisa sedikit berbagi gitu untuk pendengar setia Kerabat Nur FM tentang bagaimana seharusnya perempuan berperan di ruang keluarga, dan bagaimana Mbak Iza melihat perempuan di ruang keluarganya hari ini. Silakan Mbak Iza. Terima kasih Mas. Perempuan itu merupakan contoh pertama bagi putra-putranya. Saya kira demikian. Jadi pertama yang menjadi suri tauladan itu adalah ibunya dulu. Anak itu biasanya seperti itu, dan anak itu peniru yang paling baik, ya kan? Peniru yang paling baik terhadap apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan saya kira kalau perempuan itu adalah pendidik utama dalam satu keluarga, berarti perempuan ini harus pintar dulu. Jadi tidak ada zamannya sekarang perempuan yang harus putus sekolah atau harus tidak bisa mengenyam pendidikan dikarenakan keterbatasan apapun apapun sebabnya. Itu sudah tidak musim lagi sekarang. Jadi sekarang misalkan perempuannya ini karena keterbatasan ekonomi tidak bisa sekolah, sekarang ilmu bisa diserap dari media apapun, tidak harus dengan sekolah, gitu. Dari sehari-hari juga kita bisa menyerap ilmu dari manapun, dari mengaji atau dari yang non formal, itu kan banyak bisa diserap seperti itu. Dan perempuan sekarang harus up to date, gitu. Anak sekarang itu kan gaul-gaul ya. Jadi saya tuh sampai lihat anak saya itu ya istilahnya macam-macam sekarang. Jadi saya harus mempelajari ini apa ya. Ini apa gitu nggih. Jadi untuk mengimbangi perkembangan zaman sekarang yang semua serba gadget nggih, semua serba medsos gitu. Kita juga harus mempelajari itu sebagai perempuan. Jangan sampai ketinggalan. Karena apa? Karena kita mempunyai tanggung jawab mendidik anak gitu, supaya ketika mereka misalnya pegang gadget nggih, ada batasan-batasan yang harus dilaksanakan kan, seperti itu. Jadi tidak semua bisa diakseskan seperti itu nggih. Dan jangan khawatir, karena memang tadi sudah saya utarakan nggih, jangan khawatir, sekarang ilmu bisa diambil dari manapun juga ketika jenengan harus tidak bisa kemana tapi di rumah saja seperti sekarang nggih. Sekarang kita kan nggak bisa kemana-mana, WFH, work from home. Tapi ini nggak bisa ya, kita apa? Ini work from studio. Work from studio. Nggak bisa online, tadi seharusnya online bisa ini ya. Nggih, itu semuanya bisa. Ketika ibu sekarang kan musim nggih, saya sendiri juga pelaku bisnis online, jadi semua bisa dikerjakan dari rumah. Ketika harus anak-anak sudah tidur, anak-anak sudah bisa dikondisikan, kita juga bisa sambil bekerja. Bekerja bukan untuk ini ya, artinya terus harus menang-menangan sebagai orang yang punya penghasilan sendiri, terus tidak melaksanakan tugas sebagai ibu atau sebagai seorang istri, tidak. Tapi ini hanya sebagai pelengkap saja, gitu. Tidak harus mendominasi juga tidak. Tujuan kita seperti itu. Intinya kita harus selalu up to date apapun untuk perkembangan
zaman sekarang ini kan seperti baik perannya sebagai istri maupun sebagai ibu. Harus mempelajari semua ilmu-ilmu tentang pendidikan anak seperti apa zaman sekarang, ada mengikuti parenting atau apapun itu kan juga bisa via mengikuti kegiatannya atau via online juga bisa dipelajari seperti itu. Tidak mesti datang ke suatu tempat itu, Mbak Iza. Mbak Iza, tapi ada sesuatu yang menarik untuk kita, tidak hanya laki-laki, perempuan juga punya ruang yang sama untuk memberikan komentar tentang maraknya pemberitaan. Kita memang tahunya dari berita gitu ya, terlepas memang itu masih harus ditabayuni dan lain seterusnya. Ada beberapa peran yang mestinya bisa dikelola baik oleh seorang perempuan, tetapi kemudian belakangan menjadi terdistorsi. Misalnya hadirnya gadget. Hadirnya gadget itu pada satu ruang akan memberikan dampak positif bagi seorang ibu lah, dalam hal ini istri, misalnya untuk mengumpulkan hasanah-hasanah baru, cara memasak dan seterusnya. Tetapi ada satu sisi lain yang kemudian justru hadirnya gadget ini tanda kutip membuat sibuk sendiri. Misalnya ketika ada di ruang keluarga, ketika menjadi seorang istri dan ibu. Ini kira-kira apa Mbak Iza yang salah dan bagaimana kemudian kembali meluruskannya agar sesuai dengan kaidah-kaidah dan syariat yang pernah diajarkan dan sering diajarkan oleh Islam? Saya rasa tadi sudah itu ya disebutkan. Jadi kodrat perempuan itu tetap sebagai seorang istri. Dan tetap seorang ibu. Ketika dia melakukan aktivitas di luar itu, artinya kan misalkan berjajet ria atau berkumpul ria, bersosialita dan lain-lain, bersosialita kan tidak harus dengan kumpul, tapi dengan membuat grup WA misalkan khusus perempuan-perempuan, itu kan bagian dari interaksi sosial, bersosialita juga kan seperti itu. Itu kita harus memilih waktu-waktu yang tepat, gitu. Seperti tadi sudah saya utarakan sebelumnya, ketika mungkin anak sudah tidur atau anak sudah bisa dikondisikan, kita baru bisa atau boleh memegang gadget kan seperti itu. Online shop misalnya. Seperti itu. Jadi misalkan saya sendiri, saya itu seorang PNS, gitu, tapi saya juga punya online shop, gitu. Ketika jam kerja itu semua yang menghandle CS saya, jadi semua orderan yang handle CS saya. Tapi ketika sudah jam kerja selesai, saya punya jam khusus untuk melayani untuk melayani customer. Ketika saya sudah misalnya habis maghrib tuh saya rutin harus mengajar anak saya ngaji sampai isya, sampai isya. Nah setelah isya selesai, mereka saya bebaskan, mau makan dulu, seperti itu kan, jam-jam makan, jam makan malam seperti itu. Tetap sesuai dengan menu-menu sendiri gitu ya. Dan anak-anak kami, ini pengalaman pribadi anak kami itu saya berikan semacam jadwal. Ketika dia harus pegang gadget itu jam berapa dan kapan kan seperti itu. Jadi dulu sebelum ada WFH semacam ini, sebelum ada COVID itu saya memberi waktu mereka untuk memegang gadget hanya pada hari libur, gitu. Selain itu tidak boleh. Kalaupun mereka pinjam sebentar ya saya pinjamkan, tapi dengan saya kontrol seperti itu, tidak saya loss seperti itu. Jadi, keluar dari pandemi COVID itu ada hikmahnya ya. Jadi ketika mungkin kan sekarang banyak tugas-tugas sekolah itu kita harus membuka internet kan seperti itu lah. Itu kita berikan sebentar, kita pinjamkan sebentar gadget kita untuk mengakses itu, gitu. Tapi selama masa COVID mereka full pakai karena ada jam belajar pagi gitu kan yang memang harus diikuti secara online dan seperti itu. Artinya sebagai ibu kita tetap harus bisa mengontrol penggunaan gadget pada anak. Itu saja. Mungkin cinta pertama anak adalah ibunya gitu. Betul. Kuncinya adalah semua di ibunya. Di ibunya. Kita bergeser Mbak Iza. Tadi urusan keluarga sudah jelas nih, ini perannya kayak gini, kemudian seharusnya kayak gini, tantangannya ada gadget lah misalnya. Di tataran yang sedikit lebih luas, tadi peran perempuan tetap penting juga di urusan berbangsa, bernegara. Terlebih Mbak Iza ini juga kader Fatayat yang di dalam hatinya tidak hanya urusan keagamaan tetapi urusan berbangsa, bernegara juga senantiasa terpatri dan dilakukan di banyak sahabat. Bagaimana peran perempuan Mbak Iza melihat di urusan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara? Sudah cukupkah sesuai dengan apa yang diidamkan oleh para perempuan negeri ini, atau masih ada ruang yang kira-kira masih harus ditambah nih gitu? Gimana Mbak Ida? Kita kembali flashback ke masa lalu ketika di NU itu belum ada organisasi perempuan. Ada namanya Ibu Hajah Juwaisih dari Jawa Barat itu kan, ketika kongres NU yang ada di Menes itu
beliau mengutarakan perempuan ini harus punya organisasi, pada intinya seperti itu. Akhirnya timbul perempuan pertama kali NU itu muslimat, gitu. Ketika muslimat sudah berjalan dengan baik, akhirnya kita ada namanya organisasi Fatayat pada tahun 1950 yang dibentuk di Surabaya. Dan ketika itu mulai bermunculan. Dulu itu partai Islam pertama kan partai NU ya. Dan partai ini akhirnya bisa mengakses para kader-kadernya yang perempuan untuk bisa menyuarakan, menyuarakan. Jadi sudah sejak dulu ketika Partai NU berdiri itu sudah ada suara perempuan, tapi tidak sebesar sekarang. Nah, ketika mulai era Gus Dur itu, mulai dibuka masalah HAM dan sebagainya. Nah, itu mulai ada LSM penggiat kegiatan sosial yang berstressing pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan pada perempuan. Mulai itulah geliatnya mulai terasa, dan akhirnya ketika tahun berapa itu pada masa reformasi kuota perempuan untuk di politik itu kan menjadi besar kan, seperti sekarang itu. Sampai 30% gitu ya. Waktu itu saya sempat nyalek loh waktu itu sebelum jadi PNS. Terus tapi mungkin dirasakan sampai dengan sekarang keterbatasan itu masih ada, Pak, kayaknya. Masih ada. Artinya masih ada stigma negatif lah terhadap perempuan. Itu kan terbukti ketika Pilpres, ketika ada calon presiden yang presiden perempuan, kan terjadi khilafiyah luar biasa Kembalikan lagi urusan lagi khilafiyah lagi. Seperti itu, masih banyak stigma negatif yang perlu diluruskan. Kalau saya tanda kuncinya itu saja. Silahkan berkiprah di dunia apapun, di bidang apapun, mau pendidikan, mau sosial, mau politik, asal tetap mengingat kodratnya sebagai perempuan. Itu saja. Mbak, kalau mungkin biar khasananya jadi makin luas, kalau Mbak Iza melihat itu, kan mungkin tadi ada banyak ruang yang sering kita bahas, urusan kontestasi misalnya, kemudian peran perempuan ketika mengubah banyak kebijakan dalam masuk di politik misalnya. Di ruang-ruang lain, kira-kira peran perempuan yang masih kurang di mana kalau Mbak Iza melihat? Apakah memang sudah misalnya di pertanian juga sudah oke misalnya, di karir misalnya sekarang juga banyak wanita karir, atau bagian mana yang kira-kira memang masih harus didorong, Mbak Iza? Sebenarnya yang masih kurang sekarang itu mungkin teknologi. Teknologi itu kalau persentasenya masih kita lihat tuh banyak laki-laki yang mendominasi. Padahal kita punya ilmuwan perempuan yang luar biasa, tapi mereka biasanya tuh di belakang layar, tidak terekspos secara secara masif gitu. Banyak kan di belakang layar. Nah, itu yang perlu kita gerakan. Jadi jangan takut seorang perempuan yang pinter kimia atau pinter fisika atau pinter ber-IT, jangan takut. Kembangkan bakat kalian, kembangkan prestasi kalian, dan buktikan bahwa perempuan kalian tuh bisa di bidang itu. Oke. Nanti kita akan lanjutkan. Sebenarnya cara mendorongnya gimana agar perempuan makin hadir gitu ya, makin hadir. Tadi disebutkan teknologinya kita masih punya kurang. Ibu Atom Dunia loh. Namanya Dr. Samira dari Mesir. Nah, kita ingin kopi itu. Kita banyak harus Ibu belajar Samira dari lain. seperti itu. Nah, kita akan kulik caranya gimana gitu, Mbak Iza ya, setelah jeda. Terima kasih. Masih dalam dialog Ramadan bersama saya, Puji, dan Mbak Haizatul ya. Mbak Haizatul Hasanah lengkapnya, Mbak Iza panggilannya. Masih dalam tema peran perempuan dalam perspektif Islam. Mbak Iza, tadi kita lumayan sudah memberikan hasanah lah. Ada perempuan yang berkiprah cukup luar biasa di urusan-urusan teknologi, tapi tidak banyak ruang yang tersedia, atau ruangnya ada tetapi dasar hasratnya aja yang belum ada, atau hasratnya ada tetapi dorongannya tidak ada. Bagaimana cara memompa peran perempuan dalam perspektif Islam tapi di urusan-urusan teknologi yang tadi kata Mbak Iza masih harus didorong? Bagaimana, Mbak? Terima kasih Mas Puji. Jadi stigma negatif bahwa perempuan itu
konco wingking gitu. Konco wingking. Perempuan itu hanya ini sebagai pelengkap penderita gitu ya. Seolah-olah gitu. Seolah seperti itu, urusannya hanya bagian sumur, dapur sama kasur. Ya. Nah, itu yang menjadi kayak semacam kungkungan bagi kita kaum perempuan nggih. Walaupun memang pada akhirnya memang seperti itu, bukannya pada akhirnya juga terus kita tidak bisa bergerak, tidak bisa berkegiatan lain, tidak bisa mengembangkan potensi lain, tidak. Nggih, tetap hal itu kita laksanakan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri nggih. Tapi kita tetap punya kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensi yang sudah kita punyai. Seperti tadi nggih, kita misalkan punya potensi yang tarikan kita terhadap dunia IT, dunia teknologi semacam itu. Dari kecil sudah kelihatan kan biasanya orang-orang jenius seperti itu nggih. Nah, kita mulai dari keluarga dulu nggih. Kita harus mulai dari keluarga dulu. Kita harus menanamkan pada keluarga kita masing-masing nggih. Jangan ibu saja, tapi peran bapak ini juga membantu. Jadi di mindsetnya bapak juga harus diubah, bahwa perempuan itu bisa seperti laki-laki gitu, sama seperti laki-laki, jangan dibeda-bedakan. Bahwa ketika perempuan ya sudahlah nduk, sampai SD wae bariku mondok, wis gak usah sekolah, kan seperti itu biasanya nggih. Biasanya seperti itu. Sekolah kanggo apa, wis penting sok ben dicukupi karo bojomu. Wis cukup ning pinter masak dan lain-lain sebagainya kan seperti itu nggih. Dikerdilkan itu. Nggih, seperti itu. Di desa tuh kebanyakan, di kampung memang seperti itu. Nah, itu yang perlu kita ubah. Nah, tugas kita di sini sebagai kader-kader, terutama kami di Fatayat nggih. Fatayat itu kan mamah-mamah muda. Mamah-mamah muda. Plus satu, cantik. Macan. Nggih, itu tugas kita, itu kita kan biasanya usia-usia produktif nggih, usia-usia produktif. Nah, itu kita tanamkan dulu di Mahmud ini, bagaimana cara mendidik anak, dan kita harus menyamakan persepsi kita terhadap suami kita masing-masing, bahwa anak itu sama, baik perempuan atau laki-laki itu sama. Apa bakat mereka? Ayo kita kembangkan bersama, asal itu positif dan membawa manfaat bagi masyarakat sekitarnya dan kehidupannya kelak. Seperti itu. Jadi Fatayat memang juga punya peran ya, numbuhkan selera para Mahmud dan Macan. Enggak, betul. Seleranya harus begini gitu, agar anak tidak dikungkung gitu. Tapi ada fenomena juga Mbak Iza yang tidak kalah menarik. Jadi ketika seseorang memiliki keteringginan tinggi pada IT, kemudian punya selera yang tinggi juga soal teknologi, itu belakangan ada tantangan baru. Tantangan baru itu adalah urusan terorisme, urusan radikalisme. Bukan kita mau menstigmakan, tetapi memang kebetulan mereka yang terampil di urusan IT, ahli dalam urusan teknologi, kemudian terjebak di urusan teror, urusan radikal. Nah, ini bukan menstigmakan sekali lagi ya. Celakanya belakangan itu kalau kita lihat tren kasus bom bunuh diri misalnya, kasus teror misalnya, ini mulai banyak, tidak katakan sedikit karena ada banyak kasus kan, mulai banyak melibatkan perempuan, entah sebagai pelaku atau sekaligus korban kan ya. Betul. Apa yang salah Mbak Iza? Atau apa yang harus kita perbaiki gitu bersama? Ya, mungkin ada laki-lakinya harus begini misalnya, boleh nggak dewasa? Gimana Mbak? Betul. Sekali lagi, perempuan itu makhluk yang paling peka rasa. Itu kuncinya di situ. Ketika perempuan dirayu begini-begini, ketika didoktrin harus begini-begini, itu gampang masuk. Mereka gampang masuk. Ketika mereka lemah dalam segi pengetahuan agamanya, mungkin itu. Jadi ketika sang perempuan ini, atau kita mulai dari anak ini sudah mempunyai bakat-bakat tertentu, misalnya tadi bidang IT maupun teknologi, kita juga harus menyeimbangkan untuk pengetahuan agamanya. Khawatirnya terjadi seperti itu ketika dia sudah pintar ber-IT, berteknologi, mereka akhirnya direkrut untuk mendukung faham-faham seperti yang jenengan tadi utarakan. Penggunaan ilmu yang salah. Betul. Jadi sekali lagi doktrin agama kita itu juga penting. Harus seimbang dengan apa yang menjadi
bakatnya tadi yang Iya. sudah kita bantu untuk Jadi mengembangkannya. ilmunya dapat, mungkin Nggih. sentuhan agamanya Agamanya yang juga dapat. harus seimbang seperti itu. Mbak, Nggih. kalau bicara tentang bagaimana agama agar masuk ke relung-relung kompetensi modal IT apa segala macam itu, hal yang paling praktis yang mungkin bisa kita lakukan bersama, terutama oleh kaum perempuan, agar mereka, ya bagaimanapun kan ada ruang di luar keluarga yang turut andil membentuk mindset misalnya, atau tadi perempuan sebagai makhluk yang mudah dirayu. Iya. Ada kiat-kiat bagaimana kira-kira, Mbak Iza? Untuk mengantisipasi itu nggih, dan menyiasati dunia saat ini, saya kira media online itu paling tepat sekarang. Kita harus punya berkreatif nggih, membuat konten-konten yang sekiranya isinya tentang faham-faham keagamaan yang kita anut bersama sekarang ini nggih. Itu penting. Sekarang sudah banyak nggih konten-konten nggih. Itu sangat penting sekali. Karena apa? Anak zaman sekarang itu kadang, apalagi usia-usia remaja nggih, mereka tuh lebih percaya sama teman, lebih percaya sama medsos daripada orang tuanya. Curhatnya malah dengan Ke medsos ya. nggih. Facebook atau WA atau apapun, Twitter dan sebagainya, itu kan tempat curhat mereka sebenarnya nggih. Dan itu kita harus bisa nggih menyeimbangi semacam itu dengan menyediakan kebutuhan rohaninya nggih. Juga berbentuk semacam itu juga kan, seperti mudah diakses, mudah difahami dengan bahasa-bahasa yang gaul lah, yang mereka bisa serap dengan gampang, jangan dengan bahasa-bahasa yang berat, mendoktrin, itu kan malah mereka jadi males ya. Bikin berat juga. Bikin berat juga, akhirnya malas membuka kan seperti itu. Jadi kita harus bikin konten-konten yang sekiranya mengajaknya dengan rileks dan yang pada akhirnya tujuannya memang ke arah situ. Jangan sampai mereka terpengaruh oleh paham radikalisme tersebut. Iya. Tadi kita sudah ya bicara mulai dari diri seorang perempuan, kemudian peran perempuan di keluarga, kaitan dengan anaknya, kaitan gadget, kaitan dengan radikalisme. Kita masih belum bicara soal bagaimana pemerintah memberikan ruang cukupkah sudah kepada para perempuan. Kalau aspirasi sudah ya, aku mau begini, alhamdulillah sudah mulai terbuka ruang itu. Tetapi bagaimana pemerintah ini menurut kacamata Fatayat, dalam hal ini kacamata Mbak Iza, sudahkah memberikan ruang yang cukup, akses yang cukup? Apakah memang harus ada yang ditambah? Apalagi tantangan hari ini tidak hanya tantangan perempuan, tantangan kita sebagai masyarakat di daerah, sebagai bangsa juga tidak bisa dikatakan tidak kompleks, makin kompleks apalagi sejak ada pandemi ini kan, PHK makin banyak kita saksikan. Kemudian ya ada hak-hak perempuan yang menjadi agak termarginalkan hari ini karena jadi nggak punya uang penghasilan dan lain seterusnya. Gimana Mbak Iza melihat ini, Mbak? Terima kasih. Saya kira untuk pemerintahan zaman sekarang itu sudah bagus lah untuk mengakses kebutuhan perempuan. Dan hak-hak perempuan ini sudah terlayani dengan baik. Karena saya juga di sini juga sebagai ASN Kementerian Agama ya, juga salah satu tangan panjang dari pemerintahan kan semacam itu. Saya kira sudah bagus. Dulu belum ada hakim wanita, sekarang sudah ada hakim wanita gitu. Terus tadi dalam dunia politik pun sudah terakses dengan baik. Terus pejabat-pejabat yang ada di negara itu, menteri dan sebagainya itu banyak yang perempuan. Terus pejabat-pejabat yang non menteri non kementerian juga banyak perempuan, misalnya kepala BUMN dan sebagainya juga banyak mengadopsi dari perempuan-perempuan yang memang mempunyai kapasitas yang bagus untuk menjadi pimpinan di BUMN atau di lembaga yang ditunjuk pemerintah tersebut. Lumayan terserap lah ya. Perannya udah mulai diakui. Tapi dari kacamata Mbak Iza, cukupkah atau masih ada yang kurang gitu, di mana ininya Pak pemerintah? Apa kira-kira Mbak Iza? Cukup ya? Saya kira mungkin proporsinya perlu ditambah karena memang kan kayak kuotanya kan agak sedikit berbeda kayaknya dengan laki-laki. Misalkan ada 10 ini ya, 10 orang ya. Ternyata yang masuk perempuan ini cuma 3, yang 7 laki-laki, itu kan proporsinya berbeda. Atau mesti dilebihin, tidak 30%. Enggak, saya kira kita jangan melihat masalah proporsi seperti itu, tapi lihatlah kemampuannya.
lihatlah Jadi tidak mesti kemampuannya, 30% ya harus misalnya. profesionalisme, nggih. Jangan melihat harus sekian persen, perempuan sekian persen aja yang banyakkan laki-laki seperti itu masih ada, nggih. Tanpa kita sadari itu terjadi, Iya. Bapak. Cukup lah ya. Itu 30% gitu misalnya gitu ya. Nggih. Padahal mestinya tidak dilihat dari Nggih. proporsi persentase, tapi lebih soal kalau Kemampuannya, 100 nggih. orang jangan-jangan yang capable gitu ya. Nggih. 60% kenapa tidak gitu ya? Karena nyuwun sewu nggih. Banyak perempuan yang punya kemaluan lebih tinggi daripada laki-laki. Mereka malu, sebenarnya mereka punya bakat, Sungkan punya gitu ya, lebih tepatnya ya. punya kemampuan, cuma mengapresiasinya ya. itu tidak ada kemampuan untuk itu. Atau gitu. jangan-jangan pakewuhnya lebih tinggi gitu. Iya Mbak betul, Zaya. memang. Aku sungkan lah maksud Kalau laki-laki kan cenderung egois ini, gitu. enggak, cenderung belak-belakan atau gimana, atau gimana. Kalau perempuan tuh cenderung kayak menjaga hati, lebih halus perasaannya, pekewuh dan sebagainya seperti itu. Nah, itu nggih tugas laki-laki nggih sebagai pelengkap harus bisa mengetahui atau membaca sebenarnya. Misalnya sebagai guru nggih, anak didiknya yang perempuan seperti apa itu harus dipancing, nggih, memang harus digali terus menerus seperti itu. Urusan gali itu yang kemudian jadi harus banyak didorong hari ini. Nggih, iya betul, ya, Oke. didorong. Soal gali kita nanti akan ketemu dengan bagaimana peradaban baru gitu. Di tengah hal-hal yang baru yang kita dapati hari ini, peran perempuan dalam menentukan peradaban di kemudiannya. Masih ada 1 kali jeda gitu, Mbak. Kita break dulu. Masih dalam acara Dialog Ramadan bersama PCNU Kabupaten Rembang. Acara ini didukung oleh Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang. Rumah Sakit Bina Bakti Husada, solusi sehat untuk keluarga. 88,5 Nur FM. Kita masih di Dialog Ramadan bersama Mbak Iza dari PC Fatayat NU Rembang. Mbak Iza, kita ada di ujung-ujung nih, ujung-ujung pertemuan. Work from studio ini. Bukan work from nih, dakwah from ya. Dakwah from studio. Mbak Iza, bagaimanapun mau diakui mau tidak, sekali lagi kita masih dalam platform awal, kebijakan awal bahwa perempuan pegang peranan penting. Tidak di satu aspek saja, tapi di semua aspek. Nah, kita ibaratkan kita sedang berada dalam sebuah bahtera besar, namanya peran perempuan tadi. Ini kita akan segera melaju menuju peradaban baru, di mana peradaban baru ini paling tidak sudah kita awali hari ini dengan revolusi yang orang banyak menyebut revolusi 4.0, 4.0. Tidak bisa tidak, perempuan mesti sudah ada di sini. Tapi apa yang bisa Mbak Iza kemukakan untuk sebuah peradaban baru ini, dan bagaimana perempuan seharusnya berbuat sesuai dengan kaidah yang pernah diatur, yang sering diatur, yang saat ini diatur oleh Islam, Mbak Iza? Jadi untuk menyikapi peradaban baru ini nggih, 4.0 itu kita harus melek teknologi dulu nggih. Jangan terus kita karena sebagai konco wingking tadi nggih, yang kita utarakan tadi hanya berhubungan dengan dapur, sumur dan kasur. Jadi persoalan teknologi kita abaikan nggih. Kita sebagai perempuan harus cerdas mempelajari apapun, bidang apapun, tidak hanya hal masak-memasak, berhias, tutorial hijab seperti itu, sekarang kan marak ya seperti itu. Tapi juga teknologi yang berbau misalnya industri nggih, atau misalnya yang kayak pengembangan tenaga nuklir atau apapun seperti itu, tetap kita ikuti. Kita harus mengikuti nggih. Semacam apapun perkembangan dunia untuk misal segi ekonomi global semacam ini, kita harus tetap ikuti bagaimana mengantisipasi itu. Karena apapun yang terjadi di dunia secara global itu nanti tetap dampaknya ke kita langsung. Gitu. Sekarang kan seperti itu. Jadi antisipasi dimulai dari keluarga dulu. Kita harus istilahnya mengisi pengetahuan kita sebanyak mungkin di bidang apapun, dalam bidang apapun semacam itu. Jadi
untuk menjadi perempuan yang tangguh saat ini supaya bisa menghadapi perkembangan zaman, kita juga harus tetap setiap hari update terus, bukannya terus update status yang lebay-lebay, itu tidak. Jadi kita harus menggunakan teknologi untuk yang hal bermanfaat. Updatelah status yang sekiranya memberi pengetahuan kepada orang lain, atau sharing tentang informasi apapun kepada orang lain, atau sharing tentang pengetahuan agama, tentang kaidah-kaidah atau apapun kepada orang lain yang sekiranya memberi manfaat kepada orang lain. Jangan update status yang lebay-lebay seperti itu. Apalagi kepancing hoax gitu ya. Kepancing hoax pertama gitu. Hoax belum disaring apapun langsung di-share malah membawa dampak negatif. Yang kedua, status pribadi gitu. Urusan rumah tangga di-share ya Allah. Saya itu sampai orang PR kita itu harus kita kontrol gitu. Karena apa? Itu yang membaca sedunia raya. Bahkan bisa jadi anaknya gitu ya. Betul, dan itu nanti imbasnya tetap ke anak gitu. Dan status seperti itu, apa yang kita sudah tinggalkan itu ada jejaknya. Di media online itu semua ada jejaknya gitu. Jadi memang harus berhati-hati. Terus kita nyun sewu, ini sebagai ibu rumah tangga atau sebagai seorang istri memang harus hati-hati dengan medsos akhir-akhir ini banyak kasus-kasus perceraian, kasus-kasus KDRT dalam rumah tangga awalnya dari gadget atau dari medsos gitu, yang lama tidak ketemunya ketika di medsos via WA ada grup alumni apa dan sebagainya gitu. Akhirnya CLBK, dan itu sangat mengganggu kehidupan harmonis di rumah tangga masing-masing. Jadi sebagai istri harus hati-hati karena memang perempuan tadi peka sekali. Perasaannya halus ya. Tapi paling tidak kita sudah ada gambaran bahwa peradaban baru nanti yang mungkin akan lebih canggih dari hari ini, teknologi, karena di belahan bumi yang lain sudah mulai ada 5.0 ya, 5.0 yang sudah mengadopsi banyak. Ada SDM, ada segala macam. Tetapi paling tidak kita ada gambaran hari ini bahwa perempuan Indonesia dari kacamata Mbak Iza, Rembang lah ya. Memang tidak boleh tidak untuk mengikuti terus perkembangan. Harus cerdas berteknologi, harus pintar untuk memperlakukan teknologi. Memperalat-alat itu. Iya betul. Jangan sampai terlena. Jadi fasilitas di teknologi itu jangan sampai diperlakukan yang tidak. Memperlakukan salah ini. Malah diperalat-alat. Nah itu, kita harus yang cerdas. Kita harus yang menjadi tuan bagi alat kita ini. Bukan malah itu. Jadi babu ya. Iya betul. Oke Mbak Iza, karena durasi kita dikasih waktunya cuma sejam gitu ya. Dikasih waktunya cuma sejam. Sebagai ujung Mbak Iza, adakah quote, adakah closing statement dari apa yang kita bincangkan sore ini soal Islam, perempuan dan bangsa negara ini? Jadi seorang perempuan itu jangan malu. Jadi seorang perempuan itu harus berani. Tunjukkan siapa kamu, tunjukkan potensimu. Jangan sampai stigma-stigma negatif yang berkembang sekarang bahwa perempuan itu merupakan salah satu penyebab kemunduran zaman. Perempuan itu lebih keterbelakangan daripada laki-laki dan sebagainya. Itu jangan menjadi beban kita sebagai seorang perempuan untuk tidak bisa mengapresiasikan apa yang kita punya. Jadilah perempuan yang berprestasi di bidang masing-masing. Islam memperlakukan perempuan itu tidak berbeda dengan laki-laki. Yang membedakan hanya kodratnya yang tadi saya utarakan, mempunyai 3M, mengandung, melahirkan dan menyusui. Itu saja perbedaannya dengan laki-laki. Selebihnya sama, mempunyai hak yang sama, baik dalam hak segi hukum maupun hak untuk melaksanakan ibadah dan sebagainya. Semuanya sama di mata Allah, semuanya sama. Min dzakarin au unsa, sama saja kecuali ketakwaannya. Jadi kita sama-sama perempuan, ayo kita bergerak maju. Kita harus menghadapi tantangan zaman sekarang ini, harus update terus pengetahuannya. Jangan malu-malu.
jangan menyimpan bakatmu, ayo kita kembangkan bersama untuk kemaslahatan umat. Terima kasih. Mbak Iza, terima kasih waktunya sore ini. Masih ada waktu Mbak 30-an menit untuk menyiapkan sesuatu Ya, betul. menu berbuka. Ini tadi anak-anak saya kondisikan dulu supaya Baik kerabat Iya. Nur FM, terima kasih tadi bincang-bincang kita di Dialog Ramadan bersama dengan Mbak Iza dari PC Fatayat NU Rembang. Terima kasih untuk segenap perhatian. Mohon maaf ya Mbak Iza ya. Semoga bila apa ada yang kita kekurangan. bincangkan ini Semoga bermanfaat. Nggih, Paling nggih, tidak perempuan tidak Nggih. lagi hanya konco wingking, Nggih. tapi bagian dari nggih. pemaju peradaban Dan dunia. kunci untuk menghadapi wabah COVID ini adalah di perempuan juga. Ya. Bagaimana bisa melindungi warganya, keluarganya ini, nggih, Ya. anak-anaknya supaya terlindung dari kuman ini, nggih, bergeraknya awalnya dari keluarga, social distancing, menyediakan untuk cuci tangan Iya. dan sebagainya. Jadi wasit lah ya Mbak. Nggih. Itu Nggih. mesti physical distancing. Oh itu mesti. Hati-hati pakai kalau masker. keluar pakai masker Gitu. dan sebagainya. Jadi wasit ya. Iya, ceria Mbak Iza. setiap hari perempuan itu. Baik. Nggih. Terima kasih untuk Nggih. segenap perhatian kerabat Nur FM. Mohon maaf sekali lagi bila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.